Konsep kurva Kustrat lingkungan menggambarkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi lingkungan dengan asumsi bahwa polusi meningkat seiring pertumbuhan ekonomi sebelum kemudian turun saat kesadaran lingkungan meningkat. Penelitian ini mengamati benua Asia dan Eropa pada tahun 2019 dengan variabel emisi karbon dioksida per kapita dan Human Development Index untuk membuktikan teori KC. Pemilihan Human Development Index sebagai variabel yang menjelaskan kesejahteraan dikarenakan komponen kesehatan, pendapatan, dan pendidikan dalam Human Development Index dapat lebih menjelaskan kesejahteraan secara keseluruhan. Sumber-sumber rujukan jurnal yang kami pilih serta yang relevan dengan penelitian kami sebagai berikut. Terdapat 5 jurnal, namun yang kami tampilkan di sini hanya 4 bagiannya saja. Jadi yang pertama ada jurnal dari Active Sustain Subsistay pada tahun 2021 dengan variabel Y-nya adalah CO2 emission, X1-nya HDI dan X2-nya HDI kuadratik dengan metode pool OLS. Simpulan dari paper ini adalah emisi CO2, HDI dan seperangkat variabel kontrol lingkungan telah menunjukkan adanya hubungan berbentuk titik balik antara pembangunan dan degradasi lingkungan yang merupakan hipotesis dari EKC. Dan penelitian ini dilakukan untuk 30 negara yang diuraikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama negara maju, kedua negara berkembang, dan yang ketiga adalah negara yang berkembang namun selama periode waktu dari tahun 1990 hingga 2012. Emisi CO2 meningkat seiring dengan peningkatan HDI pada tahap awal pembangunan, dan ketika tingkat pembangunan sudah mencapai ambang batas, maka emisi CO2 akan menurun seiring dengan peningkatan nilai HDI. Selain itu, di sini hipotesis EKC menetapkan emisi CO2 sebagai fungsi dari HDI yang menunjukkan hubungan kausalitas searah dari HDI ke Kemudian emisi selanjutnya CO2. ada jurnal dari Mihaela Simeonescu pada tahun 2021 dengan variabel Y-nya adalah greenhouse gas emission, X1-nya GDP, X2-nya GDP kuadratik, dan X3 adalah renewable energy consumption dengan menggunakan metode panel data. Studi ini juga mendukung hubungan sebab akibat antara RSI, renewable energy consumption, dan greenhouse gas di semua sektor. Pembangunan manusia atau HDI berkontribusi terhadap pengurangan emisi greenhouse gas di semua sektor lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada paper dari Rangel Chris Eko pada tahun 2020 dengan variabel Y-nya adalah emisi karbon dioksida, X1-nya GDP, X2-nya adalah HDI dengan menggunakan metode panel data. Selanjutnya juga ada dari Megan Jane dan Aishwarya Nagpal pada tahun 2019 dengan variabel Y-nya adalah Environmental Performance Index yang berfokus pada environmental health. Kemudian X1-nya ada urban, X2-nya adalah population density, X2-nya ada HD, X3-nya adalah HDI, X4-nya adalah HDI kuadratik, X5-nya adalah energy usage, X6-nya adalah FDI dengan menggunakan metode dynamic panel. Data emisi karbon dioksida per kapita kami dapatkan dari World Bank. Untuk emisi karbon dioksida per kapita per sektor, kami menggunakan sumber data dari Our World in Data. Lalu yang terakhir untuk Human Development Index, kami menggunakan sumber data dari Global Data Lab. List data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersifat time series dan cross section. Penelitian ini mencerminkan pengaruh Human Development Index terhadap emisi karbon dioksida per kapita. Sampel penelitian mencakup negara-negara Eropa sebanyak 41 negara dan negara-negara Asia sebanyak 51 negara pada tahun 2019. Dan untuk tambahan benua Eropa, kami menggunakan data Human Development Index dan emisi karbon dioksida per kapita selama periode 1990 sampai 2019. Paper ini menggunakan model One Least Square untuk menentukan hubungan Human Development Index terhadap emisi karbon dioksida per kapita pada tahun 2019 dengan model sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji dari tabel 1, hanya benua Asia dengan hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak ada dampak terhadap variabel Y ditolak, dan hipotesis H1 yang menyatakan adanya dampak HDI terhadap emisi karbon antara variabel tersebut diterima. Sedangkan sampel benua Eropa menerima H0 dan menolak H1. Dengan demikian, benua Asia menyatakan adanya hubungan negatif yang signifikan antara HDI kuadratik dengan emisi karbon per kapita, sementara hubungan positif dan signifikan antara HDI dengan emisi karbon per kapita. Tabel 2 menunjukkan bahwa benua Asia menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan antara HDI kuadratik dengan emisi karbon per kapita. Pada tabel 3 kami melakukan uji linear pada benua Asia dengan menggunakan model di mana emisi karbon kami bagi menjadi sektor. Sehingga dengan demikian benua Asia menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan pada alpha 0,1 antara HDI dengan emisi karbon per kapita di sektor electricity and heat. Kami juga menerapkan hal yang sama, uji linear terhadap benua Eropa, dan menghasilkan bahwa benua Eropa menyatakan adanya hubungan positif yang signifikan pada level alpha 0,05 antara HDI dengan emisi karbon per kapita di sektor building dan sektor land use change and forestry. Sementara HDI menyatakan tidak memberi dampak kepada sektor bunker fuels. Uji linear kami lakukan pada tabel 5 untuk benua Eropa, dan uji linear ini kami pilih periode dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Model kuadratik pada benua Eropa menyatakan adanya hubungan negatif yang tidak signifikan antara HDI dengan emisi karbon per kapita. Lalu, adanya hubungan positif yang tidak signifikan antara variabel HDI kuadratik terhadap emisi karbon per kapita. Sedangkan untuk model tanpa variabel HDI kuadratik menyatakan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan dengan alpha 0,01 atau 1% dengan emisi karbon per kapita.
Konsep kurva kusnet lingkungan berhasil digambarkan melalui pengaruh Human Development Index terhadap emisi karbon per kapita, di mana tabel 1 menyatakan adanya hubungan negatif yang signifikan antara HDI kuadratik dengan emisi karbon per kapita pada benua Asia. Sementara hubungan yang positif dan signifikan antara HDI dengan emisi karbon per kapita pada benua Asia. Hal ini membuktikan konsep kurva kusnet lingkungan, di mana kurva bergerak naik ke atas, sedangkan pada tabel 2 menyatakan benua Asia memiliki hubungan positif yang signifikan antara HDI kuadratik dengan emisi karbon per kapita. Sedangkan benua Eropa menyatakan adanya hubungan negatif yang tidak signifikan antara HDI kuadratik dengan emisi karbon per kapita. Hal ini berarti hanya benua Asia yang terbukti mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan bersama dengan peningkatan polusi lingkungan yang membentuk kurva setengah U terbalik.